Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalatul Mu'awana ila Hadratil Arif Billah wa Tal'ali Asyid Syarif Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah nafa'allah bi'amalihi wa barakatuh anwarihi sya'urillah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Faslun ini ya. Saat ini faslun ini wonten pengendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini yang luar biasa. Kun ma'al haqqi ka'an la khalqa wa kun ma'al khalqi ka'an la nafsa. Jika engkau sedang bersama dengan Allah, seakan-akan di dunia ini tidak ada makhluk yang lain kecuali hanya engkau sama Allah. Nah, ini menunjukkan kita ini sedang beribadah, sedang sholat ya khusyuk ya dikon luar biasa. Seakan-akan sing ono itu awakmu tok karo Gusti Allah. Seakan-akan la khalqa, orang makhluk ning dunia ini. Nah ini dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus misalnya bar sholat dengan cah cilik-cilik itu berarti ketika sholat dijendungu cah cilik dorwame. Wah, dorwame waya sholat. Oh, berarti waktu sholat itu ndungu cah cilik-cilik. Mesti ini. Kun ma'al haqqi ka'an la khalqah. Ketika engkau bersama dengan Allah, tidak ada makhluk yang lainnya. Yang ini kalau pernah pas dia teng Medina. Ning Medina itu sholat kapan derek ianati tolibin ya, sepisan takbir atau ragu ini kan kembali ini peng pindu terus nak peng pindu disunahno peng bali ini peng telu. Jadi ini kayak Allahu Akbar. Wah, kata niate kok urung pasang bali ini. Dadi saya peng telu kan ngoten. Lah ngoten niku rada aneh nek cara Arab. Lha bar salat aku diceluk. Kowe takbir kok ngene. Lah aku takbir peng telu. Li takkid aku ngomong ngoten. Kanggo mantepno hati la maafi takbir basmalah wahdah Allahu Akbar khalas gak ono takbir ping telu aja ya sanget tak dua mah lah aku ya bantahku ngene lha kowe mau salat kok ndonga aku ngono kuwi tak menangku nata bantah akeh-akeh mulai diarani bid'ah kono kalah aku digone polisi lah akhirnya semono tok lha salat kok ndonga wong liya. Akhirnya kan kun ma'al haqqi ka'an la khalqa wa kun ma'al khalqi ka'an la nafsa. Dan jika engkau bersama dengan makhluk nak karo makhluk seakan-akan orang dikarep, orang nafsu blas. Misalnya jenengan lagi bersama bupati itu nak karo makhluk dikarep karo nang dikarep itu enak. Nak orang dikarep kan mesti salah tingkah. Mau bupati harus digawakno apa, digawakno rokok, digawakno kopi sing seneng. Mergane duwe karep olah apa anake dilebokno PNS mau apa. Semoga misalnya teko ning wong sugih, nak nggawa nafsu, nggawa karep iki ya mesti wah kalau aku diutangi kan mesti tingkahe di apik-apikno, gayane lain tidak seperti biasanya. Beda nak kita seakan-akan nggak ada keinginan. Niku paling pena jago karo sopoen orang dikarep dengan los apa guyu apa nangis apa menang santai kan ngoten. Saya itulah dengan Pak Fatkhur. Nah, orang di nafsu, orang di keinginan, orang dikarep macem-macem. Orang pengen utang, orang pengen kan ngopi santai. Ya. Makanya kamu bersama dengan makhluk seakan-akan tidak ada nafsu, seakan-akan ojo sampai ono nafsu, ojo ono kesombongan, ojo ono utawa teko ning wong fakir apa nunjukno dhek iku sugih sombong kan berarti ono nafsu. Dan jika engkau bersama makhluk tinggalkan nafsumu, jangan engkau bawa. Niki pengintiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang luar biasa dinukil kalian Mbah Haddad niki memang mengajari kita untuk menempatkan posisi kita di mana kita berada.
ketika kita bersama dengan Allah dan saat kita bersama dengan makhluk Allah. Faslun hadza faslun utawi iki ku ana fasal suci. Wa alaika lan tepono sapa sira ilzam bitaubati kelawan taubat. Kita ini disuruh tobat min kulli dzambin saking saben-saben dosa sawaun iku padha uga kana utawi arep yen ana apa dzambul iku saghiran cilik au kabiran utawa gede. Kita disuruh untuk selalu bertaubat baik dari dosa kecil sekecil apapun atau yang besar. Zahiran kang ketok dosane au batinan tegese kang tersembunyi. Tegese dosane ati. Lha dosane ati niku nggih kuatah asline. Dosane sing karo Gusti Allah niku malah nak cara tiang-tiang kan pun arif billah atine lali sedetik karo Gusti Allah niku pun dosa. Fa inna taubata krana sak temene taubat iku awwalu qadamin kawitane delamaan yadhu kang nyelehake ing qadam sapa al-abdu. Qadamin iku anggota badan. Makane marjine domir kan kangge muannas. Nah, anggota badan itu dianggap muannas majazi. Yadhu kang nyelehake ing qadam sapa al-abdu kawula fi tariqillah ing dalem dalanane Gusti Allah. Napa wa iyyaka wa muhaqqaratiz dzunub. Ngoten. Wa iyyaka dan jauhilah. Nah, artinya takutlah kalian wa muhaqqaratiz dzunub niku wa muhaqqarat niku dosa-dosa sing ketoke remeh. Itu jauhilah atau hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang kelihatannya remeh. Fa innahunna la yajtami'na ala rajulin hatta yahlikna. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu jika berkumpul pada seseorang akhirnya lama-lama menjadi bukit, bisa menghancurkan orang tersebut. Maka kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Siapa tahu dosa itu bersamaan dengan murka Allah. Kalau sudah bersama dengan murka Allah, itulah yang menyebabkan masuk neraka. Waduh, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Amal sekecil apapun kebaikan juga tidak boleh kita remehkan. Itu sama-sama ada hadisnya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Iyyaka wa muhaqqaratil dzunub. Waduh, tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, juga tidak boleh meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Mulane soal sholat sunnah misalnya, itu kalaupun kita tidak mengerjakan, kita tidak boleh meremehkan. Misalnya orang qobliyah zuhur, orang ba'diyah zuhur, tidak boleh kita meremehkan. Misalnya alah kadar sunnah wae rausah. Nah, kita tidak boleh meremehkan seperti itu. Kalaupun tidak mengerjakan, tidak harus atau tidak boleh kita meremehkan. Juga dosa sekecil apapun, dosa sekecil apapun, kater warneng kater nawa merica siji wae. Biyen ki ana sing senengane ngono. Aku dikanca senengane nyolongi merica, jarene nggih melet. Kudune merica colongan ceritane. Nek pondok aku kudu guyu. Ya biyen diwarai bareng aku rafale. Wah, nek ngerjani cewek ngono kan. Iku kudune kayak merica colongan. Iku nyolong merica. Lho siji yo lho. Nak nyolong, walaupun merica siji, orang kena diremehkan. Halah siji deh, orang kena ngono. Itu perkara dosa sekecil apapun tidak boleh kita remehkan. Wahya utawi taubat iku asal sujemi maqamat ku pondasine sekabehane pira-pira maqam pangkat kita di hadapan Allah. Itu tergantung napa taubat kita. Wallahu ta'ala Allah iku yuhibbut tawwabina dengan sapa Allah at-tawwabina pira-pira wong kang akeh taubate. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sak temene Gusti Allah iku yuhibbu dengan sapa Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang akeh taubate wa yuhibbul mutatahhirin lan dengan sapa Allah al-mutatahhirin ing pira-pira wong kang
akeh sesujine. Ayat ini kan ceritanya nerangno tentang nopo haid, nggih, nerangno tentang tiang-tiang ingkang nembe haid iku hukume secara fikih haram dikumpuli bojone. Nah wis kadung ngono kan innallaha yuhibbut tawwabin, kudu kon taubat. Hukume haram, hukume haram. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maksudnya i'tizal itu menjauhi perempuan itu sejauh mana, itu ulama khilaf. Akhirnya di situ ada dalil dua hadis yang menerangkan, ada hadis yang isna'u kulla syai'in illan nikah, boleh engkau bersenang-senang dengan istrimu illan nikah, kecuali jima atau kecuali wati. Illan nikah ini kecuali bersetubuh atau berhubungan, yang lainnya boleh. Tapi ada juga apa yang diperbolehkan dari seorang perempuan ketika sedang haid, wonten hadisnya juga ma faqal izar, sesuatu yang berada di atas jari atau siput, pusar ke atas dan lutut ke bawah. Ketika dua hal itu bertentangan, maka ulama pun ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan ketika istri sedang haid, sing lanang oleh ngumpuli, oleh senang-senang kalau di atas pusar, kalau di bawah lutut. Kemudian kalau yang pendapatnya termasuk itu didukung oleh Ibnu Abbas, yang didukung oleh Sayyidah Aisyah, isna'u kulla syai'in illan nikah, kecuali wati, kecuali bersetubuh. Itu sing cocok kanggo sing tua-tua ya. Ini wis nikah kabeh. Lah, makanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa innallaha lan saktamani Gusti Allah, wa hiya Allah iku yaqbalut taubah. Hukumnya haram loh, soal itu haram, sampai bersetubuh itu hukumnya haram dan wajib bertaubat, kemudian diwajibkan membayar kafarah, untuk membayar kifarat itu. Nah, ketika haid lagi kenceng-kencengnya berarti sak dinar. Nah, ketika haid serata anu setengah dinar. Sak dinar itu pinten? Sak dinar itu sekitar 4 gram. 4 gram. Regane nah sak gram 500 berarti ya kira-kira 2 juta. Lho kumpul bojone bar ngono kok bayar 2 juta. Ya wis rada mantep. Lah ini bayar 1,5 juta dinar. Dan di situ ulama-ulama sepakat tidak boleh, walaupun darahnya sudah mampet tapi nak turun atus janabah atau atus mandi besar, tetap hukumnya masih haram. Oh, ini kudune kon atus ya. Wa innallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu lan yaqulu sallallahu alaihi sayyi'ati sang beberapa kesalahan. Wa ta'ibu utawi wong kang dosa minadz-dzambi saking wata ibu tawang kang taubat minadz dzambi saking dosa iku kaman la dzambalah, koyok orang dosa iku mujib lahu kedriman. Ini kita ningali tentang kitab-kitab hayatus sahabat, bagaimana para sahabat niku kejujuran mereka yang luar biasa, berani bertaubat dan mengambil resiko yang luar biasa. Kados wonten seorang wanita yang dari Julaimah ini datang kepada Rasulullah dalam kondisi hamil. Ya Rasulullah, saya telah berzina dan ini loh hasil zinaku, anak yang saya kandung. Silahkan engkau rajam. Loh, berani ngaku di hadapan Rasulullah. Nah Rasulullah sendiri pertamanya tidak merespon, koyok kisah aki. Yowes anakmu lah metu sik. Setelah anakmu lahir engkau kesini lagi. Bareng ngoten anaknya lahir digowo, ijin nuntut. Ya Allah, saya telah melakukan, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa. Padahal wis dikai kesempatan kanggo istilahnya lari. Lho ijin teko Rasulullah, anaknya digowo. Rasulullah nyawang udah tegen. Nah, sapa sing bakal nyusoni anakmu? Wis saiki susono anakmu sampai engko kira-kira di atas 2 tahun, harus di atas 2 tahun kan disapeh, harus disapeh kowe rene meneh. Lho ngono iki ora gelem melayu dengan kesempatan.
Setelah 2 tahun disampai anak wis gelem mangan roti, datang lagi kepada Rasulullah, anak wis nyekel roti. Anak wis nyekel roti. Lah ngono ijeh ya Rasulullah, apakah dosa saya ini bisa tertebus? Nah, ini ijeh napa luar biasa sekali kejujurannya. Akhirnya setelah itu baru dirajam dan akhirnya sampai mati. Setelah mati Rasulullah menyolatinya. Ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menyolati? Ini Sayyidina Umar bin Khattab yang takut, kenapa engkau menyolati orang yang ahli zina ini? Dia telah bertaubat taubatan nasuha, luar biasa sekali. Dikasih kesempatan berapa kali untuk lari, tapi tetap teguh. Sebelum ditegakkan hukuman Allah, dia tetap kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita yang luar biasa. Wonten malih ceritanya sahabat Ka'ab bin Malik. Ini kok terkenal, termasuk 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Tabuk niku nak saking Madinah, pada waktu itu kan pusat pemerintah di Madinah. Perjalanan yang sangat jauh karena musuh wong Romawi. Dulu itu Romawi kan ada 2, Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Timur di Italia, kalau Romawi Barat itu peninggalannya masih sampai sekarang, di mana di Turki. Itu peninggalan Romawi. Ini perjalanan perang Tabuk yang di dalam kitab-kitab tarikh disebut nama Ghazwatul Usrah, perang yang sangat sulit karena perjalanan jauh, musuhnya orang Romawi yang dengan peralatan yang sangat canggih, jumlahnya juga besar. Dan pada saat itu adalah musim panas di bulan Rajab. Rajabnya tentu mulai panas. Di saat itu pas musim panasnya, semua orang sahabat-sahabat dimintai, termasuk Sayyidina Utsman menyumbang menyumbang kurang lebih 1000 dinar. 1000 dinar itu berarti nak sak dinare 4 gram, sak dinare wah serai iso diitung. Sahabat-sahabat banyak pada iuran. Niku luar biasa. Lah sing jenenge Ka'ab bin Malik menika niku ketika ada seruan perang, dia golek nopo persiapan perang, golek nopo bahan-bahan yang mau dibawa ke perang, bahan makanan itu ketika ning pasar gantone, rombongan wis berangkat, sesuk aku tak golek nek tak nusul. Rombongan akhirnya sampai beberapa kali udah entuk bahan. Sementara rombongan sudah berangkat. Nah, ketika sampai di Tabuk niku Rasulullah delalah kok ngabsen. Aina Ka'ab bin Malik neng di Ka'ab bin Malik ini. Ya ana sahabatnya sing jawab habasahu ridahu. Ka'ab bin Malik niku digondeli kalih kelambine. Maksudnya kelambine nek bahasane wong Arab itu berarti bojoan niku sarungnya digondeli bojone niku. Ning ndi kok orang ngaji, sarungnya digondeli bojone misale Lah iku dilalani ana sing jawab celetuk ngoten. Wah niku paling digondeli bojone. Terus sahabat lain Mu'ad bin Jabal mengatakan, aku gak melihat Ka'ab bin Malik kecuali seorang yang baik. Delalah ana sing belo. Dadi zaman biyen ki urusan karo bojo ya wis ana sahabat dikira orang angkat perang digondeli bojone ngono ki ya wis ana. Zaman saiki tambah akeh. Lapor anak ngaji dijagain bojone ini alasannya lucu. Lah setelah itu akhirnya perang selesai, Kanjeng Nabi badhe wangsul teng Madinah. Niku sahabat-sahabat yang tidak ikut perang semuanya maju mengajukan alasan kepada Nabi. Kalau alasannya sakit, kalau alasannya rumah tua, semua alasan-alasan itu diterima. Lah Ka'ab bin Malik ini apa yang gawe alasan sekiranya berdusta kepada Rasulullah tapi nanti alasannya diterima. Bareng kepikiran ngono, Rasulullah pun parek kali Madinah, delalah pikiran untuk berdusta hilang. Saya mau berjujur apa adanya. Saya tidak punya uzur apapun sebenarnya. Kalau dihukum apa mawon kali Kanjeng Nabi siap. Akhirnya kok pikiran ngoten. Akhirnya jujur kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah sebenarnya kula ndak duwe uzur napa-napa. Orang rumah wong tuwa ya ora duwe lara-lara napa-napa. Tapi kula mboten derek perang. Monggo nak jenengan hukum. Akhirnya pun ya wis tunggu keputusan dari Allah. Ini kan luar biasa. Tunggu wahyu datang.
Ya bareng-bareng niku Rasulullah memerintahkan semua orang untuk tidak ngajak bicara kepada 3 orang ini. Ini Ka'ab bin Malik, kemudian ada kalih malah sahabat. Jadi 3 orang ini dijutak istilahnya. Seluruh penduduk Madinah tidak boleh berbicara dengan niku. Bahkan kawan akrabnya yang namanya Abu Qatadah niku juga ketika Ka'ab bin Malik curhat dengan Abu Qatadah dawani nyawuri. Ning pasar orang wong sing ngajak ngomong, ning masjid sholat berjamaah orang wong sing wani ngajak ngomong. Mergane perintahe Rasulullah. Bahkan ketika sudah dapat 40 hari niku dipetah-petah guys. Pokoknya tiap hari isine nangis tobat karo Gusti Allah. Wis tek 40 dina teko utusan teko Kanjeng Nabi, kowe ora oleh berhubungan karo bojomu. Nah terus dia tanya, apakah saya harus menceraikannya? Oh enggak, maksudnya ora kudu mbok cerai ning kowe ora oleh ngomong, ora oleh srawung, oleh hubungan karo bojomu. Kan paling abot. Akhirnya niki perintah Rasulullah dilakoni oleh Ka'ab. Kembalilah engkau ke orang tuamu. Bahasanya ngono sangat tiba sama saya. Akhirnya kan langsung nyanyi orang tuanya dilakoni untuk 10 dino. Nah niki hari ke-50 niku baru hari yang menggembirakan, datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya taubat 3 orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nak wow, seandainya Ka'ab niki ngomong bohong karo Kanjeng Nabi ngomong langsung ditompo. Oh Kanjeng Nabi kalau mboten sakit perang sebab kula ngurmati wong tuwa. Mboten niku tok alasannya diterima. Tapi Ka'ab ini adalah sahabat yang jujur agar dosanya benar-benar bisa ditebus. Niku berani sampai orang dijak ngomong nopo 50 dino. Nah kira-kira diterapno, kira-kira kapan aku berkelakon dosa. Wong sak dosa ora ngejak ngomong iki terus piye? Marem barang ati terapno. Tapi saiki yo ora mungkin iso. Kabeh nglakoni dosa bareng-bareng. Dosa berjamaah. Lha ngene kejujurannya sahabat iki luar biasa. Kapan nglakoni dosa yo artosipun jujur dengan Rasulullah. Kalaupun harus dihukum, ya silahkan dihukum, tapi yang penting dosanya diampuni. Niki untuk satu taubat yang sangat-sangat dianjurkan. Makanya niki wa 'alaika bit-taubah min kulli dzambin. Karena kita kadang-kadang orang ngerasa. Kanjeng Nabi sing pun disepuro kali Gusti Allah menika tiap hari istighfar ping pinten? 70. Jelas-jelas pun dijamin kali Gusti Allah dosanya diampuni ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Tapi tetap istighfar ping 70. Lah kita sing enggak dapat jaminan kok ora tahu istighfar. Padahal istighfar itu salah satu bentuk daripada taubat. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Anak taubat. Sak temene taubat. La tasihhu iku ora sah apa taubat. Biduni tarki zambi tanpa ninggal dosa. Termasuk orang yang pertama kali bertaubat kepada Allah adalah Nabiullah Adam alaihissalam, walaupun beliau sebenarnya tidak berdosa, karena seorang nabi itu adalah maksum. Maksum itu ketika mau dosa itu mesti langsung dielingke oleh Gusti Allah. Nabi Adam itu tidak pernah berdosa. Sing dosa ibu Hawa. Bolak-balik mau itu nah ceritanya. Jadi Nabi Adam ketika digoda sama iblis itu tidak mempan digoda. Itu ketika keduanya berada di surga, iblis menggoda Nabi Adam tidak mempan karena seorang nabi. Akhirnya yang digoda ibu Hawa. Mulanya sengarani buah khuldi ini kan buah yang disebut sama iblis. Ini buah namanya khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Nak jenengan buah Hawa belum dahar buah niki maka akan kekal selamanya di surga. Oh, akhirnya buah ibu Hawa lah yang pertama kali ini memakan buah khuldi. Lo bareng dipangan kok kita tambah ayo mereka ini buah khuldi akhirnya jadi ini buah sudah ada yang wedok. Bareng mana ikune kan wong wedok tambah
ayo lah Nabi Adam berijtihad mikir nak anjen ku harangan dipangan ke orang bahaya ini kok malah tambah seksi bojone kok malah tambah ayo. Akhirnya minta hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Nabi Adam nyicipi buah khuldi ini kan wonten bahasa fa'akala wonten bahasa fa'adzaqa. Sing mangan iku ibu Hawa, sing nyicipi niku Nabiullah Adam. Terus ketika Nabiullah Adam nyicipi itu ora krana pengaruhi iblis, tapi beliau berijtihad sendiri. Ijtihade sing dilarang hadhihi syajarah wit iki mestine wit liyane niku ora dilarang, tapi padahal nak cara min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin, nak buah iki dilarang, sejenis buah itu juga dilarang. Terus kemudian yang kedua, ijtihade setelah dimakan ibu Hawa ternyata ke orang bahaya nih. Nah, jadi makanya Nabi Adam terhadap buah khuldi itu bukan karena pengaruh daripada iblis, tapi karena ijtihad beliau. Maka Nabi Adam tidak boleh dikatakan dosa. Seorang Nabi harus maksum karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aslinya menungso penduduk surga gara-gara para wanita ngono lagi terus no saake. Nah ini pun lakoni. Makanya ketika Nabi Adam berdebat kalau Nabi Musa, kalau kowe gue harus apa ada suara bocor kasaran ini debat yang ngoten. Loh ini kan jenenge lakon. Ngoten niki pun qadha dari Gusti Allah ya kudune dilakoni. Taubat itu tidak sah biduni tarki dzambi, tanpa meninggalkan dosa. Wan nadami lan gelo ala fi'lihi ing atase nglakoni dosa, wal azmi lan berniat ala Allah ta'uda ing atase yen ora bali sapa sira ilaihi maring dzambi ma'ishta selagine urip sapa sira. Jadi yang berhubungan dengan taubat ini ada 3 rentan waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu kita harus menyesali yang berhubungan dengan dosa yang kita kerjakan. Masa lalu mungkin ngerjakan dosa apa, itu yang berhubungan dengan masa lalu sing wis lewat, kita harus menyesal syarat tobat. Yang berhubungan dengan masa kini, saat ini kita harus meninggalkan dosa itu. Nah dosa itu masa kini kok ijih dilakoni, itu berarti durung taubat. Yang akan datang kita harus punya azm, niat yang kuat untuk tidak mengulangi. Walita ipilan iku kedua dosa as-sadiqi kang walita ipilan iku kedua wong kang taubat as-sadiqi kang bener alamatut utawi pira-pira alamat. Nah taubaten jenengan anjen bener iku cara bahatet mesti ana tandane. Iki semoga aja ngajak ya awake dhewe. Semoga dalam mengajak kita perlu ngaku kan Gusti Allah banyak dosa. Tidak perlu ngaku kepada manusia, karena siapa yang menutupi dosanya bakal ditutupi karo Gusti Allah. Bahkan kalau saudara kita melakukan dosa, ojo dieber-eberno karo wong liya, ojo disebar-sebarno. Man satarallah sapa wae sing gelem nutupi mongko bakal ditutupi karo Gusti Allah. Ya Allah misalnya ana roh kancane ke tempat karaoke ini aja langsung diberitakan langsung medsos, wah saudara fulan telah mendatangi tempat karaoke di foto jebret, wah santunya ngerti kan bangga nak kancane dilele, padahal itu perkara dosa nek iso ditutupi. Karena orang yang suka menyebar itu pasti suatu saat akan dibalas. Allah akan memperlihatkan aibnya di muka orang banyak. Makanya hati-hati nyebarno aibe wong liya termasuk dosa. Nek dikandani dhewe ra apa-apa. Minha iku setengah saking alamat riqqatul qalbi utawi lembute ati. Orang kalau tobatnya benar itu setelah taubat nangis-nangis di hadapan Allah, itu hatinya akan terasa lembut. Wa kasratul buka ilan akeh nangisin. Bolak-balik nangis.
waluzumul muwafaqati lan netepi muwafaqah niku cocoke perilaku kelawan aku. Terus perilakunya cocok karo aku baik kaulan au fi'lan. Wa hajru kurona isu'i lan ninggalno pira-pira kanca kang Allah. Oh, kancane sing biasane ngejak dugem, nah iku kudune ditinggalno. Ninggalno kanca-kanca sing Allah. Mergane taubat itu nak ijek kumpul dalam satu lingkungan atau lingkaran setan itu biasanya angel. Mulai tobat bareng diparani kancane meneh, dijak meneh. Makanya gelem ra gelem harus mutus satu rantai. Teman-teman yang tidak mengajak kepada kebaikan harus kita tinggalkan. Wa mawatinil mukhalafah lan ninggalno pira-pira tempat kang nulayani syariah. Juga tidak hanya kawan tapi juga tempat lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bertaubat. Misalnya taubat tenanan ternyata lingkungannya memang ada garong kabeh, kan? Akhirnya kembali lagi. Wa iya kalan wadiya sapa sira, ini masih berhubungan. Terus nulisan. Wal israra ing terus menerus. Sing paling bahaya itu dosa niku israr. Iku terus menerus melakukan dosa. Baik kecil maupun besar, walaupun kecil menjadi besar. La saghira ma'al israr wala kabira ma'al istighfar. Ngoten-ngoten. Orang ana dosa cilik nak israr terus menerus akhirnya jadi dosa gede. Orang ana dosa gede nak bari iku terus taubat. Wa huwa israr iku antazmuba yen to dosa sapa sira. Sumala tatuba nuli ora taubat sapa sira alal fauri ing atase saknalika. Lha mungkin tobat itu perlu saknalika. Begitu eling berlakukan itu langsung eling pangeran segera untuk bertaubat. Walaupun kok misalnya lali neh dosa neh ya tobat neh. Sing penting tidak istihza. Istihza itu nganggep remeh. Alah kok berdosa ya bisa tobat neh ora kena dianggep remeh. Lha sapa ngerti berdosa dipateni karo Gusti Allah. Tapi seandainya dosa silahkan segera bertobat lagi. Nanti kapan-kapan lagi hatinya terlena dosa silahkan bertobat lagi. Wal wajib utai kang wajib ala kulli mukminin ing atase saben-saben mukmin iku ayah tariza inton jogo sapa kulli mukminin minal ma'asi sing pira-pira maksiat rupane ma'asi sogo iriha cilik-cilike al ma'asi wa kabairiha lan gede-gedene al ma'asi kama yahtarizu minan niranil muharriqah kaya oleh jogo sapa mukmin minan nirani sing pira-pira api al muharriqati kang ngobong wal miyahi lan pira-pira banyu al-mughriqati kang ngeremake wasumumi lan pira-pira racun al-qatilati kang mateni. Seperti orang menjaga diri dari api, dari air yang menghanyutkan dan dari racun yang mematikan. Itu kita menjaga dari maksiat itu dianggap api yang membakar. Dianggap api yang membakar. Jadi ini orang yang melakukan dosa itu kayak orang yang putus cinta. Jadi orang ahli tasawuf itu gambar kekasih sejati kita adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak orang pacaran. Nak lagi putus cinta mesti kan sedih. Ya nak orang berkelakon itu itu seakan-akan putus karo Gusti Allah, putus cintanya kepada Allah. Dan itu mesti susah. Makanya sumber kesusahan itu adalah dosa. Dosa adalah sumber kesusahan. Lah termasuk sumber utama penyakit itu adalah dari kesusahan. Karena penelitian terbaru para dokter itu 90% penyakit diakibatkan adalah dari pikiran. Yang 10% baru dari makanan dan lainnya. Jadi pikiran itu urusannya adalah hati. Nah pikirannya susah, itu adalah sumber penyakit. Nah pikiran susah itu sebabnya mau dosa. Karena dosa itu ibarat orang putus cinta. Orang putus cinta itu susah apa senang?
wah cari disuamengi tenanan, malah putus cinta. Lah Gusti Allah niku adalah kekasih yang sejati. Tapi ketika maksiat itu seakan-akan putus cinta. Kalau sudah putus cinta mestinya susah. Susah itu sumber penyakit. Nah, niku mulane kita disuruh untuk segera bertaubat. Atau sebut taubat itu arruju ilallah, berarti kembali kepada Allah. Jadi nak putus itu aja suwe-suwe, marai susah suwe, segera kembali. Harus move on lagi kan. Lalu misalnya berputus cinta kalau langsung susah terus malah apa bunuh diri barang kan, wah ya ramai lah. Kita harus move on. Jerman ini maksiat segera bertobat, berarti kita move on lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhtaru lan ojo milih-milih azab ing dosa. Ojo dipilih-pilih. Misalnya dosa kan wakeh jenisnya. Wah nak iki yo aku siap meninggalkan dosa ini, tapi sing siji iki aku ketoke kok urung iso. Ora kena dipilih-pilih. Dosa kabeh kudune ditinggal. Wala yaksitu lan ojo niat sapa wong ing dosa, ora kena bermaksud nglakoni dosa. Wala yatahaddatsu lan ojo cerita-cerita bi kelawan dzambu qabla wuqu'ihi sadurunge tumibane dosa. Iki ojo diceritakno. Wah, misalnya ning warung iki enak, ini nak urung nglakoni ora usah diceritakno. Makane setan kok mesti ngompor-ngompor ya. Enak kan nggo diterima 100.000 untuk seneng-senengan misalnya ngono. Setane gugun-guguni terus kapan dosa diceritakno. La wala yafrahu ya ora kena bungah di kelawan dosa ba'dal wuqu'i sause tumubu. Aku wis mantep tok nganu untuk karaoke ngono malah seneng dan bangga ya malah bahaya. Idza waqa'a nalikan tumubu apa dosa bihi kelawan wong. Li'anna al-wajiba karena sahabat menekan wajib alaika ing atase sira iku satruhu nutupi dosa wa karahatuhu lan gething dosa wal mubadaratu lan cepet-cepetan bitaubati kelawan tobat minhu saking dosa atau zambu fil hali ing dalem saknalika alaika wallahu ta'ala